ya. Pengertian distribusi frekuensi ya. Jadi tapi saya buka dulu. Selamat sore kepada semua peserta kuliah Propstat, dan hari ini kita pertemuan terakhir. Ini juga pertemuan pengganti. Kemudian ini topik terakhir dan juga nanti akan saya kasih kisi-kisi ya, bukan soal, tapi kisi-kisi artinya kira-kira gambaran ya. Nah, tapi sebelumnya kita selesaikan dulu ini ya, eh, apa namanya, topik yang terakhir ini, materi terakhir tentang pengertian distribusi frekuensi adalah tabel yang berisi penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap individu hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Nah, artinya begini, kalau misalnya saya mau pakai IP semester atau IPK lah. Kalian kan, kalau kalian kan sudah semester satu, semester 2 ya. Semester satu untuk IPK-nya adalah semester satu itu sendiri. Tapi semester 2 selain IPS, indeks prestasi sementara, itu kalau 2 semester itu nanti IPK-nya dirata-ratakan. Kan itu ya. Nah, jadi kalau untuk 3 semester IPK-nya menjadi 3 semester itu dirata-ratakan. Jadi contoh, kalau seandainya saya buat, anggaplah misalnya saya kelompokkan menurut atau saya tabulasi menjadi distribusi frekuensi gitu ya. Jadi saya buat IPK dari 0 sampai 2,0 gitu kan. Kemudian IPK 2,01 sampai 2,69 gitu ya. Kan seperti itu misalnya ya. Kemudian selanjutnya kelas yang ketiga adalah 2,70 sampai 2, misalnya 2,79 kan begitu ya. Kemudian 2,80 sampai 4,0. Nah, menurut ABCDE-nya gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, di situ nanti kalau misalnya kebetulan Anda misalnya IPK-nya sekarang semester 2 ini. Kalian semester 2 ya atau semester 4? Semester 4 ya? 4, Pak. Ya, misalnya lah IPK semester 4 ini misalnya masuk ke 3,2 misalnya gitu kan. Maka kalian itu berada di kelas mana? Nah, itu namanya bahwa setiap individu itu hanya dimasukkan ke dalam satu kelompok saja atau kelas saja. Gitu ya. Itu contohnya ya. Atau paling sederhana lah, umur lah, umur. Umur ya. Misalnya ada sekumpulan masyarakat yang diambil sebagai sampel, kemudian dikelompokkan umurnya. Misalnya umur 0 sampai 15 tahun, umur 16 sampai 30 tahun, umur 31 sampai 45 tahun, umur 46 sampai 50 55 tahun dan seterusnya, atau umur 50. Jadi demikian seterusnya. Kalau seandainya ada seseorang yang berumur 40 masuk ke kelas mana? Nah, itu maksudnya itu ya. Jadi satu individu hanya dimasukkan ke dalam satu kelas saja, ya, seperti itu. Tapi biasanya di sini ya, untuk interval atau kelas seperti ini ya, upah ini ya, itu namanya adalah interval atau kelas. Biasanya ini interval atau kelas itu dibuat dengan jarak yang sama, dengan jangkauan yang sama. Misalnya begini, 25 sampai 49. Kalau kita kurangkan 29 kurang 45, 25 berapa? Berarti ada 25, 26, 27, 28, 29. Berarti ada 5. Jadi rentang angka di sini ada 5, 25 sampai 29 itu ada 5, ya kan? Demikian juga 30 sampai 34 juga ada 5, 30, 31, 32, 33, 34. Demikian seterusnya. Artinya biasanya kelas atau interval kelas itu biasanya sama semuanya. Jadi kalau misalnya kita buat 5, maka nanti semuanya harus 5, 5, 5, 5, 5 jangkauannya atau jaraknya ya. Jadi seperti itu. Biasanya kalau untuk distribusi frekuensi harus seragam ya. Kalau untuk perhitungan ya, itu ya yang penting diingat ya. Nah, ini contohnya adalah upah per hari dari 50 pekerja perusahaan Seroja tahun 2010 ya kan. Nah, ini artinya upahnya per hari antara 25 sampai 29 ribu, kan ini dalam ribu rupiah ya. Jadi upahnya 25.000 sampai 29.000 ada kalau frekuensi menyatakan banyaknya orang atau individunya. Jadi di sini maksudnya
yang menerima upah per harinya 25.000 sampai 29.000 dua orang, ya. Nah, kemudian ini ada BBS, batas bawah kelas, batas atas kelas. Ingat ya, BBS itu adalah batas bawah kelas. Jadi batas bawah kelas adalah nilai terendah dikurangkan setengah. Berarti 25 dikurang 0,5. Jadi dapat 24 setengah. Ya. Kemudian batas kelas atas adalah nilai tertinggi yang ini tadi, yang pada interval tadi, yaitu 29 ditambahkan setengah. Sehingga seperti itu ya. Jadi nilai terendahnya dikurangi setengah, nilai tertingginya ditambahkan setengah. Itu namanya batas bawah dan batas atas. Jadi demikian seterusnya semuanya ya. Nah, kemudian batas bawah di 30 atau di interval kedua ini, ya, interval kedua ini itu adalah akan sama dengan batas atas kelas sebelumnya yang ini. Nah, diperhatikan nih. Ini batas atas sebelumnya dengan batas bawah kelas berikutnya itu akan sama. Ya. Demikian seterusnya nanti. Demikian seterusnya. Oke. Kemudian XI di sini adalah titik tengah atau nilai tengah XI. Jadi kalau kita hitung 25, 26, 27, 28, 29, maka nilai tengahnya adalah 27. Ingat ya, nilai tengah. Jadi nilai tengahnya itu 27. Berarti nilai tengah dari interval 30 sampai 34 adalah 30, 31, 32. Berarti 32 ya. Karena nilai ketiga dihitung dari pinggir terbawah. Yang ini, 30, 31, 32, nilai ketiganya. Demikian juga dengan 35-nya. Kita hitung 35, 36, 37, betul ya. Demikian 40, 40, 41, 42. Nah, demikian seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan XI atau nilai tengah dari setiap interval atau kelas. Ya. Nah, frekuensi itu adalah tadi jumlah daripada individu pada kelompok tersebut. Jadi pada kelompok atau interval atau kelas 25 sampai 29 itu ada 2 orang. Nah, yang bergaji tadi ya, kalau kita hitung, kalau kita artikan dalam gaji tadi, berarti banyaknya yang menerima gaji 25.000 sampai 29.000 per hari ada 2 orang. Banyaknya yang menerima gaji 30.000 sampai 34.000 ada 10 orang. Demikian seterusnya. Ya. Sehingga frekuensi ini kalau ditotalkan itu harus 50 orang. Karena apa? Karena tadi jumlah karyawan atau pekerjanya 50 orang, enggak boleh lebih. Kan begitu ya. Nah, itu contohnya ya, bagaimana kita membuat tabulasi tabel dalam pengertian distribusi frekuensi ya, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi ini sudah kita bahas tadi ya. Jadi dari keterangan di atas berarti ada 5 kelas tadi ya. Jadi kelas pertama yaitu 25 sampai 29, kelas kedua 30 sampai 34, kelas ketiga 35 sampai 39, kelas keempat 40 sampai 44, kelas kelima 45 sampai 49 ya. Nah, seperti itu. Kemudian rentang batas atas kelas terakhir dengan batas bawah kelas pertama itu disebut rentang. Selisih batas atas kelas terakhir. Batas atasnya berapa? Batas atasnya ini 49,5 karena batas atas kelas terakhir. Kelas terakhir yang ini. Batas atasnya berarti kita tambahkan setengah ke sini. Berarti 49,5. Tetapi diselisihkan dengan batas bawah kelas pertama. Kelas pertama tadi yang di atas. Yang ini katanya batas bawah. Batas bawahnya adalah 24,5 karena dikurangi setengah ya. Jadi kalau kita kurangkan itu selisihnya, itulah yang dimaksud dengan rentangnya ya. Kelas interval itu adalah selisih batas bawah kelas kedua dengan batas bawah kelas pertama. Itu kelas interval. Batas bawah kelas kedua dengan batas bawah kelas pertama. Itu kelas interval artinya adalah interval kelasnya. Interval artinya itu nilainya tadi ada 5. Kalau kita kurangkan kan pasti 5 ya. Jadi kita kurangkan pasti 5. Jadi selisih antara nilai terendah dari kelas kedua dikurangi dengan nilai terendah kelas pertama. Jadi 30 kurang 25 adalah 5. Sama, kalau kita hitung juga di sini tadi sama.
25 sampai 29 kan kalau kita hitung ada 5 ya. 25, 26, 27, 28, 29 ya. Seperti itu. Jadi bukan 29 kurang 25 ya, tapi 30 kurang 25 atau 35 kurang 30 harus sama. Kalau ini berbeda berarti ada yang keliru ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Batas bawah ya dengan batas atas. Udah ya, batas bawah dengan batas atas bagaimana kita mencarinya. Ini sudah saya buatkan tadi. Kemudian XI-nya. XI-nya adalah batas bawah tambah batas atas bagi 2. Tetapi kalau dia nilainya genap boleh seperti ini. Kalau nilainya ganjil itu langsung angka yang di tengah. Kalau tadi kan nilainya ganjil. Mulai dari 25, 26, 27, 28, 29. Ganjil kan ada 5 data. Kan gitu. Karena ada 5 data atau 5 poin, maka poin yang paling tengah adalah poin yang ya kita bisa hitung, poin ketiga. Kan gitu kan? 25, 26, 27, 27-nya gitu ya. Seperti itu. Tapi boleh juga pakai rumus ini akan sama ya. Kalau apalagi kalau genap nanti pakai ini dia ya. Kalau genap pakai ini. Jadi kalau tidak ganjil bukan angka yang di tengah. Kalau genap misalnya 6, mana tengahnya? Karena 3 di kiri, 3 di kanan. Maka tengahnya adalah ya itu aja nanti pakai yang batas bawah dengan batas atas. Kira-kira seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian banyaknya data adalah jumlah frekuensi yang ditotalkan keseluruhan. Kemudian bagaimana membuat distribusi frekuensi? Langkah-langkah membuat distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Data mentahnya kita punya, misalnya, ya kan? Nah, kemudian data mentah yang dikumpulkan kemudian array data. Artinya array data itu ya kita bariskan, gitu ya. Ini mempunyai manfaat untuk memudahkan dalam menghitung frekuensi, ya. Kita bariskan. Nah, seperti yang di bawah ini kan gitu ya, dibariskan seperti ini. Ya, di array kalian pasti sudah belajar lah array dalam pemrograman ya. Nah seperti itu. Kemudian setelah itu tentukan range atau rentangnya, yaitu selisih data terbesar dan data terkecil. Data terbesarnya misalnya di sini data terbesarnya adalah 77. Oh sorry, berapa di sini? Oh enggak, ini acak ya, belum diurutkan. Berapa data terbesar di sini? Misalnya 97 kah? 97 ini. Nah, data terkecilnya berapa? Nah, kira-kira begitulah ya. Jadi ini karena belum diurutkan ya. Dia masih dibuat dalam bentuk matriks atau array ya. Nah, setelah itu anggaplah sudah dapat ya. Data terkecil dengan data terbesar kita kurangkan, kita selisihkan, itulah range-nya ya atau rentangnya. Kemudian banyaknya kelas yang bisa kita buat adalah dengan menggunakan rumus Sturges. Rumus Sturges itu adalah rumus yang dibuat atau ditemukan atau disampaikan oleh Sturges sendiri ya penemunya. Rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Ya. Jadi log N itu ya itu nanti banyak datanya akan kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini K itu adalah banyaknya kelas ya. Kemudian menentukan interval yaitu rentang dibagi dengan banyak kelas, begitu ya. Setelah dapat kelasnya kan nanti rentang yang tadi adalah yang dapat dari poin B, ya. Poin B ini setelah dapat, kemudian dapat banyaknya kelas, kemudian menentukan kelas interval. Jadi kelas interval itu adalah hasil pembagian antara rentang dengan kelas, seperti itu, ya. Nah, kemudian membuat distribusi dimulai dari data terkecil sebagai batas bawah kelas pertama dan batas atas kelas pertama. Menghitung frekuensi dengan sistem tally. Sistem tally tahu ya, sistem tally itu kalau kalian pernah lihat pilkada itu namanya sistem tally. Misalnya nomor 1 dia buat semacam garis lidi di kertas itu kan, dia buat lurus begini. Nomor 1 katanya buat lagi satu lagi. Nomor 1 katanya satu lagi. Nomor 1 katanya satu lagi. Kalau sudah 5 dia pasti kasih miring. Artinya 5. Jadi setiap satu garis miring itu pasti 5. Seperti itu. Ikatannya 5 kira-kira begitu. Itu namanya sistem tally. Ya. Nah, seperti itu. Ini contoh kita buat seperti ini. Jadi ada data di sini diberikan ya. Jadi array ini boleh misalnya ini boleh dilakukan atau boleh tidak ya, tapi tidak masalah.
Kemudian rentangnya adalah 97 kurang 53. Berarti di sini tertinggi adalah 97, terendah adalah 53. Berarti rentangnya adalah 44. Kemudian banyaknya kelas itu adalah 1 tambah 3,3 log 80. Kita lihat di sini, memang ada 80 data kan? Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 baris, kolomnya 10 berarti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 80 data, itu yang tadi N-nya. Maka diperolehlah banyaknya kelas itu dengan cara memasukkan ke rumus K tadi. 1 tambah 3,3 log 10. Jadi dapatnya nanti kalau Anda hitung log 80 ya. Cari dulu log 80. Log 80 berapa? Baru kalikan dengan 3,3. Setelah dapat hasil perkaliannya baru tambahkan dengan 1. Jadi artinya hasil akhirnya dapat 7,2. Kan begitu. Maka banyak kelas bisa 6, bisa 7 atau 8. Kira-kira begitu maksudnya di sini ya. Sebenarnya kalau misalnya pas itu artinya begini. Kalau memang pas itu boleh 7. Berarti duanya dibuang, boleh 8. Begitu juga ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau 6 memang dia berarti turun dari hasil perhitungan, kan begitu. Kalau turun, ya. Kalau masih bisa pas 7 misalnya seperti ini, atau mau kita naikkan supaya duanya tidak hilang begitu ya, tidak sia-sia, naikkan jadi 8 ya. Kemudian kelas interval adalah kalau seandainya kita buat 6, berarti 44 dibagi 6. Berarti 7,3. Berarti dibulatkan menjadi 7. Kan gitu. Tapi kalau kita buat menjadi 7, K-nya 7, ya, maka 44 dibagi 7, 6,3, dibulatkan menjadi 6. Kalau dibuat menjadi 8, kan, maka sama, 44 dibagi 8, 5,5, dibulatkan 6. Ini dinaikkan ke atas, menjadi 6, dinaikkan ya. Ini diturunkan atau dihilangkan, karena di bawah 0,5 ininya komanya. Kalau di bawah 0,5 itu boleh dihilangkan. Tapi kalau di sini 5,5 karena di atas atau lebih besar sama dengan 0,5 maka dinaikkan. Seperti itu. Dengan cara coba-coba maka dapat dibuat distribusi frekuensi sebagai berikut. Kalau K-nya sama dengan 6, ya kan? Tadi kan K-nya bisa 6, bisa 7, bisa 8. Kalau misalnya ya, berarti CI-nya atau kelas intervalnya 7. Kalau kita pakai tadi yang K-nya 6 ya. Jadi dapat 7. Nah, berarti 53 sampai 59 itu kelas pertama. Jadi kita mulai dari nilai yang paling rendah. Yang paling rendah tadi 53 ya, sesuai dengan ini tadi. Nah, karena ketika kita mencari rentangan itu ada nilai terendah tadi 53. Berarti kita mulai dari 53. Katanya CI-nya atau kelas intervalnya 7. Berarti 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Kan begitu ya. Nah, seperti itu. Demikian seterusnya ya. Bisa juga nanti kalau setelah 59 berarti kan ke 60. 7 juga. Berarti 60 sampai 67. Setelah di 66 berarti 60 sampai 66 maksud saya. Setelah itu kelas ketiga 67, kita mulai 67. 67 sampai 74. Kelas keempat 74 lagi, 74 sampai 80. Nah, kemudian kelas berikutnya 81 sampai 87. Demikian seterusnya ya. Pokoknya kelas intervalnya harus 7 karena kita memang mendapatkan K sama dengan 6 tadi, CI-nya sama dengan 7. Tapi kalau K-nya sama dengan 7, maka CI-nya hanya 6. Ya kan? Nah, di sini kita mulai. Kelas pertama berarti 53 juga, yaitu nilai terkecil dari data tersebut. Kemudian kita naikkan sebanyak 6, sehingga intervalnya nanti 6. Berarti 53, 54, 55, 56, 57, 58. Ya, 6 itu ya. Nah, setelah 58, kelas keduanya dimulai 59. Sama juga dengan K, kalau K kita ambil 8, maka
kelas intervalnya adalah 6, ya kan? Berarti 53 sampai 58. Sembilan sampai 64. Artinya ya, apakah itu mempengaruhi bisa suaranya gitu ya. Saya tidak ada merasa ini tadi keluar atau segala macam. Justru saya tidak melihat kalian dalam bentuk apa namanya di meet. Saya hanya melihat itunya. Saya melihat slide yang saya ajarkan. Sekarang masih dengar? Sekarang udah kedengaran Pak, tapi slide-nya nggak kelihatan Pak. Sudah semua ini ada ini semua nih. Bentar screen oke tadi udah. Saya dari tadi pagi ngajar, jadi saya capek. Jadi mungkin kalaupun ini tidak bisa saya kembali lagi, ya kalian belajar di rumah lah ya. Karena dari tadi pagi saya benar-benar saya mengajar, mulai dari jam 10 tadi sampai sekarang. Tadi makanya saya terlambat karena ada mahasiswa yang bimbingan ada 3 orang, jadi saya agak terlambat sedikit ya, karena memang harus membimbing ya. Jadi kan saya tidak tahu lagi dari mana gitu kan, jadi harus ngulang lagi kan, saya sudah benar-benar letih nih. Nah kira-kira di mana mau saya ulang nih? Bisa lihat? Bisa Pak. Nah saya kira ada yang tadi ngomong dengan temannya atau dengan orang tua atau dengan apa keluarga di rumah, mikrofonnya lupa ditutup gitu Bang. Jadi kalau ada kesibukan ya nggak apa-apa, izin aja, nggak apa-apa. Ini sampai di sini tadi masih kelihatan? Masih Pak. Masih tadi ya. Terus di mana yang nggak kelihatan tadi? Di atas lagi tadi Pak. Ya? Di atas lagi tadi Pak. Di atas. Ini? Lagi Pak, lagi. Ini mengganggu Pak, yang sudah nggak boleh lagi ini mengganggu. Saya yakin karena ini tadi jadi banyak yang numpuk sehingga ada gangguan ya, seperti itu ya. Ya ini udah, ini kan? Belum Pak. Jadi, ini masih banyak lagi kalau begitu. Ini juga belum. Belum Pak. Nah sampai sini Pak. Oh udah ini masih awal-awal ini. Berarti saya udahlah, saya stop aja lah ya. Saya langsung presensi aja. Iya Pak. Karena saya udah capek. Ya. Mungkin karena teman-teman kalian itu tadi masuk banyak yang masuk sehingga jadi mengganggu. Mungkin ya. Ini saya enggak. Tapi kayaknya sih iya gitu. Bisa mungkin itu menjadi bahan uji coba itu. Kalau banyak yang numpuk belum di admit begitu, apakah mengganggu suara sama itu ya? Oke, saya buat ini dulu ya, presensi ya. Tapi kalian pelajari nanti di rumah ya. Mohon maaf karena memang benar-benar saya capek letih ya. Bukan karena saya ini. Saya benar-benar letih. Dari jam 10 tadi ngajar. Jadi ada ngajar jam 10. Kemudian selesai
Ini ngajarnya ngajar langsung loh, bukan ngajar online, enggak. Tadi saya langsung, ya. Jadi tadi saya ngajarnya langsung, sehingga saya lumayan letih tadi. Setelah itu udah berbondong-bondong juga ini mahasiswa yang bimbingan tadi. Wah, lumayan juga kan. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf kalau ternyata harus ngulang banyak, ya aduh gimana ya, rasanya capek kan ya. Ya, sebentar ya, saya kasih presensinya. Baiklah. Nanti baru saya kasih tahu ini kira-kira kisi-kisinya apa ya. Seperti itu ya. Oke. Ya, Pak. Kemudian distribusi frekuensi. Oke, sambil ini ya, sambil saya beritahukan, nanti ada beberapa soal, tapi yang pasti itu yang dari kemarin kan ada itu mencari rata-rata, mencari apa deviasi ya, deviasi dan yang lain-lain itu nanti itu mungkin ada dua soal tapi ABCD misalnya diberikan data seperti ini, tentukanlah A ininya, B ininya, C ininya, begitu ya. Oke. Itu yang pertama ya. Pokoknya nanti sederhana lah, enggak terlalu sulit ya. Karena kalian juga harus bisa yang sederhana, harus mampu gitu ya. Oke. Saya panggil ya, satu-satu ya. Hendrikus Andre. Saya hadir, Pak. Ya, tolong suaranya ya. Oke, karena saya tidak melihat kalian ya, jadi enggak usah pakai teks, pakai suara saja. Kecuali mikrofonnya mungkin ada bermasalah, nanti saya lihat lagi. Mustafa Jamil. Hadir, Pak. Oke. Salma Salsabila. Salma. Oke, nanti ya, apakah mikrofonnya rusak atau enggak. Pipin Puspa Nindi. Hadir, Pak. Arbi Yudatama.